Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut penjelasan untuk proyek Tanah Kafling KPR 8, di mana Tanah Kafling KPR 8 ini diprioritaskan atau dikhususkan untuk Anda yang memiliki prioritas akses lokasi untuk investasi. Di mana akses lokasi ini sudah sangat-sangat bagus ya. Berikut penjelasan di KPR 8. Pertama, alasan Anda memilih KPR 8 ini sebagai tempat investasi Tanah Kafling Anda, yaitu ada 4 penilaian. Yang pertama adalah nilai geografis dari lokasi Tanah Kafling tersebut. Yang kedua adalah harga dan promo, di mana Anda ketika cash bisa mendapatkan cashback. Yang ketiga, hal-hal mendasar dalam investasi. Dan yang keempat, hal yang bisa dimanfaatkan atau dimaksimalkan di lokasi Tanah Kafling. Kita bahas yang pertama dulu, yaitu nilai geografis. Untuk nilai geografis sendiri, untuk menuju lokasi Tanah Kafling itu jalannya sudah sangat bagus, di mana jalannya sudah aspal, ya kan? Anda bisa lihat di sini, jalannya sudah aspal. Yang kedua, badan jalan juga sudah lebar, mobil dan pickup sudah bisa masuk. Anda bisa melihat di sini bahwa sudah ada tiang listrik. Dan ada kabel IndiHome juga. Selanjutnya tidak seberang parit ya, jadi kita tidak perlu membuat jembatan lagi. Selanjutnya bisa dari kakap, ya kan, aksesnya bisa dari kakap, bisa dari Punggur, dan juga bisa lewat jalan Perdamaian untuk jalan pintasnya melalui parit Banjar. Lebih lengkapnya dan lebih detailnya kita akan simak video berikut ini, sehingga Anda punya gambaran secara langsung tentang lokasi Tanah Kafling, tidak hanya sekedar foto ya. Oke, kita lihat video berikut ini. Baik Bapak Ibu, nah untuk lokasi Tanah Kaflingnya itu kita berada di 300 meter dari jalan raya ini. Jadi kalau ke sana itu kan, kalau dinilai dari geografisnya ya, jadi di sana itu ke arah Kakap, yang nanti bakal tembus ke Jalan Jembatan Kapuas 3. Dan kalau lurus ke sini itu bakal tembus ke Serdam atau Sungai Dalam, dan kalau lurus lagi ke Ayani 3 dan tembus ke Jalan Spadio ya, tepatnya. Jadi jalan ini akan menjadi jalan poros yang akan menghubungkan antar daerah di wilayah Kuburaya. Nah, lokasi Tanah Kafling kita itu masuk ke jalan ini. Nah, jadi dari segi geografis saja itu punya potensi yang sangat bagus, karena kedepannya pasti jalur ini akan dilewati oleh banyak sekali kendaraan. Lokasi Tanah Kafling kita di 300 meter dari jalan ini, dan jalannya sudah aspal. Yuk kita lihat ke dalam. Oke, kita sudah sampai di 300 meter dari jalan raya tadi ya, jalan porosnya. Nah, ini lokasi Tanah Kafling kita. Kalau lurus ke sana itu kita bisa tembus ke Jalan Kota Baru ya, di Parit Wagata keluarnya. Nah, ini lokasi Tanah Kafling kita. Oke, sekarang jalannya juga udah dicor ya sampai ke bagian belakang. Jadi kalau Bapak Ibu belinya itu bisa langsung ngecek ke bagian yang paling belakang. Kalau ke Kota Baru itu juga bagus, karena aksesnya juga jalan sudah aspal dan lebih dekat malahan, karena jaraknya sekitar 8 km. Nah, ini lokasi Tanah Kaflingnya ya. Jadi jalannya udah bagus, sudah bisa mobil sampai ke lokasi. Listrik dan berada di tengah-tengah pemukiman penduduk. Oke, nah ini isi dalam di bagian Tanah Kaflingnya. Ya memang tanahnya lapang aja seperti itu, tapi jalannya ini sudah dicor semen. Ini tahap pertama, nanti akan ada satu sisi lagi yang akan kita cor semen biar lebih lebar ya. Nah, ini kondisi lahannya ya kan. Jadi Bapak Ibu kalau beli Tanah Kaflingnya itu lahan sudah rapi, sudah bersih, dan jalan juga sudah dicor semen ya. Nanti kalau misal pas musim padi, kita akan tanam padi-padi di sekitar sini, sehingga bisa jadi tempat bersantai juga bersama keluarga di sore hari ya. Atau kalau mau bikin kolam juga bisa ya kan, kolam ikan misalnya, itu juga bisa ditanam di sini. Sebagian Tanah Kafling itu udah kita tanam pohon pisang Cavendish ya. Itu ada pohon pisang yang kita tanam, udah mulai cukup rapi. Jadi kalau mau buat kolam ikan seperti ini ya. Ini kalau mau buat contoh kolam ikan, nanti ke depannya kita akan tanam padi seperti yang di sini, ya kan. Terus ini kondisi lahannya yang di bagian tengah ya. Oke. Nah, itu pada ditanamin pisang semuanya, insya Allah buat kita di akhir tahun nanti berbuah ya. Oke, ini kondisi lahannya.
Baik ya, Anda sudah lihat videonya tadi penjelasan lokasi tanah kaflingnya. Nah, sekarang kita akan melihat di mana sih lokasi tanah kaflingnya. Ya kan, lokasi tanah kaflingnya itu berada di Jalan Sungai Pinang ya. Nah, ini Jalan Sungai Pinang. Lebih tepatnya itu 400 meter dari Jalan Raya Jalan Poros Kuburaya ya. Jadi kalau kita ukur jaraknya, ini titik lokasi tanah kaflingnya. Itu ke Jalan Poros Kuburaya ini itu jaraknya hanya 400-an meter ya. Jadi ini Jalan Poros Kuburaya, Anda bisa lihat ya kalau misalnya seperti ini. Nah, yang ini putih ini adalah Jalan Poros Kuburaya ya, di mana ini akan menghubungkan sampai ke Serdam dan juga perencanaannya sampai ke Bandara Spadio ya. Nah, di sini kalau kita lihat lokasi tanah kaflingnya itu berjarak hanya sekitar 400-an meter saja dari Jalan Poros Kuburaya. Dan kalau kita lihat, kalau jalan pintasnya yang menuju ke Kota Baru itu, kita lihat, nah, kita bisa lihat ya di sini, tembusin langsung. Oke. Nah, ini perkiraan saja. Ini ke Wak itu jaraknya hanya 7,64 km. Dari sini itu Anda bisa langsung ke Perdamaian langsung. Atau kalau misalnya nanti ke depannya itu kan bakal ada jalan langsung tembus ke Jalan Perdana ya di sini ya. Nah, ini udah simpang Perdana ujung. Dimana kalau ke Mega Mall saja itu dari lokasi tanah kafling hanya berjarak 15 km. Kalau misalnya dari Kota Baru ya kan, kalau kita lihat, kalau misalnya kita tadi belok ke arah Kota Baru, ya kan, ke Simpang 4 Ampera itu jaraknya hanya sekitar Oke, nah ini dia ke Mitra Katulistiwa, di mana ini simpang 4-nya antara Jalan Ampera, Harapan Jaya, dan Jalan M. Yamin ya. Nah, ini dari sini itu kurang lebih jaraknya hanya 11 km ya, atau 10,9. Nah, lokasi tanah kafling juga itu bukan hanya langsung ke tembus Kota Baru, dia juga bisa langsung tembus ke PAL 9 ya. Jadi, akses menuju lokasi tanah kafling itu banyak banyak cabangnya ya kan. Dari sini itu kalau misalnya ke Kekap juga bisa ya kan, karena tinggal langsung aja lurus dari Jalan Poros Kuburaya. Tapi kalau misalnya Anda pengen dari lokasi tanah kafling sini ya kan, di sini lokasi tanah kaflingnya estimasinya. Dari sini kalau misalnya itu pengen ke PAL 9 itu tinggal langsung aja ke sini, lihat Parit Lintang ya kan, tembus ke Jalan Parit Gaduh nih. Nah, kalau bisa lihat nih. Ini Jalan Raya Sungai Kakap ya kan. Nah, tembus ke Pasar Parit Gaduh yang jaraknya hanya 8 km aja kurang lebih dari lokasi tanah kafling. Jadi lokasi tanah kafling ini sangat-sangat strategis ya kan. Selain dekat dengan Kota Baru, dekat Jalan Poros Kuburaya, dekat dengan Pasar Rakap, dan juga kalau dari Pasar Punggur itu jaraknya hanya sekitar 2,7, anggaplah 3 km ya. Kalau misalnya itu ya, estimasinya di sini yaitu kurang lebih 3 km. Jadi jaraknya juga cukup dekat ya. Kalau misalnya dari Pasar Punggur menuju lokasi kafling itu 3 km, dari Jalan Poros Kuburaya menuju lokasi kafling dari jalan raya itu hanya 400 meter, dari lokasi tanah kafling ke Kota Baru ya kan, ke Simpang 4 tadi itu jaraknya hanya 10 km. Dari lokasi kafling menuju Mega Mall itu jaraknya hanya 15 km, dan dari lokasi tanah kafling menuju Pasar Parit Gaduh PAL 9 itu jaraknya hanya 8 km. Nah, berikut penjelasan dari sisi Google Maps-nya. Oke, kalau kita lihat dari arus lalu lintas ke depannya di proyek kafling KPR 8 ini ya. Jadi kita kan udah tahu bahwa ada rencana auto ring road, di mana jalan ring road ini bakal menjadi jalan penghubung ya kan, atau jalan yang melingkari kota Pontianak ya dari luar. Nah, ini perencanaannya, walaupun nih pasti detailnya itu seperti apa kita belum tahu, tapi kita melihat bahwa di sini ada Pulau Panjang, di mana Pulau Panjang ini akan menjadi arus atau jembatan Kapuas 3 nanti ke depannya, dan ini adalah rencana pengembangan jalur ke depannya ya. Nah, sekarang kita seperti ini ya Bapak Ibu semuanya. Kita akan kembali ke Google Map, di mana di sini adalah lokasi tanah kafling. Ya kan, di sini ada lokasi tanah kaflingnya. Oke. Sorry. Nah, ini adalah lokasi tanah kaflingnya.
Oke, kita bisa lihat di sini itu ada jalan namanya Jalan Poros Kuburaya. Nah, Jalan Poros Kuburaya ini adalah jalan yang akan menghubungkan antar kabupaten di Kuburaya. Jadi kalau misalnya Kuburaya kita lihat nih wilayahnya sangat luas, dia wilayahnya hampir mengelilingi kota Pontianak ya. Nah, di sini ada jalan wilayah Kakap dan di sini ada wilayah Rasau. Untuk saat ini untuk kita dari Kakap menuju Rasau biasanya kita akan melewati Ayani ya, Jalan Ahmad Yani ini. Mutar dari ke Spadio ya kan, langsung masuk ke Jalan Raya Kakap. Nah, kedepannya itu nggak perlu seperti itu, di mana jalan ini akan menghubungkan langsung ya kan. Kalau kita lihat di sini, nah ini akan menjadi jalan as utama ke Kabupaten Kuburaya. Nah, kalau kita lihat versi Google Map-nya itu sudah ada garis-garisnya ya di sini ya. Nah, sudah ada garis-garisnya, di mana ini nanti akan terhubung langsung ke Jalan Rasau Jaya, sehingga nanti bisa dibilang ini akan menjadi the next Ayani ya. Kalau kita lihat Ayani itu ini terhubung dari Antonius ya sampai ke jalan ke Bandara Spadio, ini terhubung lurus nih. Ya kan, berapa kilometer ya kalau kita ukur dari sini ke sini itu kurang lebih ada sekitar 15 km dan jalannya lurus semuanya. Nah, nanti ke depannya itu bahkan ada jalan, kata orang Ayani 3 ya, tapi ini namanya Jalan Poros Kuburaya lebih tepatnya. Di mana Jalan Poros ini akan menjadi jantung utama dari arus lalu lintas di Kuburaya, di mana menghubungkan antara dua lokasi ya, wilayah besar Kabupaten Kuburaya yaitu Jalan Raya Kakap ya kan, wilayah Kakap dan wilayah Rasau di sebelah sini ya. Jadi nggak perlu lagi mutar lagi ke lewat Ayani ya. Yang kedua adalah nanti kedepannya itu kan akan ada jembatan Kapuas 3 yang melintang seperti ini. Anda tadi lihat ya di sini itu ada melintang seperti ini. Nah, dari sini itu akan diprediksi kita akan arus lalu lintas kedepannya itu bakal untuk menuju bandara akan melewati Jalan Poros Kuburaya ini, di mana karena jalan ini sudah cukup besar ya. Jadi ya, karena jalannya sudah cukup besar, jadi potensi ke depan juga bakal bagus, sehingga nanti kalau misalnya dari Singkawang ya kan, dari Pemangkat atau dari daerah pesisir ini ya kan, Mempawah dan lain-lain, kalau misalnya pengen ke bandara itu nggak perlu lagi masuk ke Siantan lewat jalan yang kecil ya kan, Adi Sucipto atau Ayani, karena ke depannya itu pasti bakalan ramai, sehingga nanti ke depannya arah-arah pesisir itu akan melewati jalan Poros Kuburaya ini untuk menuju bandara ya. Nah, ini dia nih Bandara Spadio. Sehingga arus lalu lintas kedepannya itu pasti bakalan sangat-sangat padat. Kalau arus lalu lintas padat itu otomatis perkembangan satu daerah juga bakalan bagus. Dimana apalagi kan kalau ini lokasi tanah kaflingnya itu tidak perlu seberang sungai ya. Jadi punya nilai tersendiri lah kalau misalnya ada di seberang sungai. Kalau kita lihat di Jakarta, Bapak Ibu semuanya ya, kalau kita lihat di Jakarta, itu di Jakarta juga sama, ada jalan yang mengelilingi kota Jakarta ya. Nih, kalau bisa dilihat, ini dia jalur kuningnya ini. Nah, di mana jalur kuning ini itu mengelilingi kota Jakarta dan menjadi pembatas antara kabupaten-kabupaten di sebelahnya seperti Tangerang, Bekasi dan juga Depok ya. Nah, di sini bisa lihat. Nah, kota Pontianak itu kemungkinan juga bakalan seperti itu. Kok kita lihat di Jogja, kalau nggak salah saya juga ada. Coba kita lihat di Jogja. Oke, nah ini dia. Nah, di kota Jogja juga memiliki outer ring road. Coba kita lihat ini lebih jelas lagi. Nah, kota ring road ini itu mengelilingi kota Jogja ya. Kalau kita lihat nih. Nah, ini jalur yang kuning ini jalur ring roadnya Jogja. Dimana nanti jalur ring road ini akan menjadi penghubung ke luar Jogja. Tapi untuk dalam Jogjanya sendiri itu kalau kita mau kemana-mana itu lebih mudahnya dari jalur ring road ya, karena jalannya lebih besar dan juga nggak macet ya dibandingkan jalur khusus seperti itu. Ini bandara internasionalnya di Sucipto. Jadi kalau kita misal dari sini nggak perlu lagi masuk kota lagi, jadi cukup lewat sini aja itu udah bisa langsung sampai ke bandara tanpa harus macet-macetan lagi ya. Nah, begitu juga analisis kami ke depannya di kota Pontianak ini ya, dimana kota Pontianak ini akan memiliki jalur ring road yang akan mengelilingi kota Pontianak seperti itu. Oke, itu untuk dari nilai geografis dan arus lalu lintas lokasi tanah kaflingnya ya. Jadi arus lalu lintas kedepannya di sekitar lokasi tanah kafling. Kita akan bahas pembahasan yang kedua, yaitu harga dan promo.
Untuk harga dan promo itu kita ada 3 jenis harga. Yang pertama adalah kredit, yaitu selama 24 bulan, di mana Anda akan dikenakan biaya total harganya saat per kaflingnya itu hanya 15 juta per kafling dengan ukuran 10 kali 18 dengan uang muka 3 juta dan cicilan 500.000 per bulan selama 24 bulan ya di bagian kolom ini. Yang selanjutnya ada tempo 12 bulan, harganya itu 12 juta saja, di mana per kaflingnya itu ukurannya sama 10 kali 18 dan Anda bisa cicil selama 12 bulan ya. Jadi cicilan Anda bisa tanpa DP 12 bulan, yaitu hanya 1 juta per bulan. Dan jika Anda cash itu bisa dapatkan promo khusus di mana Anda bisa mendapatkan cashback sebesar 6 juta rupiah melalui aplikasi Dana. Dan untuk info lengkap tentang cashback ini silakan survei lokasi tanah kaflingnya dan langsung tanyakan ke tim marketing kami ya. Nah, ini harga totalnya tetap sama 12 juta tapi Anda bisa mendapatkan cashback sebesar 6 juta rupiah melalui aplikasi Dana. Selanjutnya kita akan membahas tentang hal-hal mendasar dalam investasi. Hal-hal mendasar dalam investasi yaitu biasa yang sering orang tanyakan, kalau suratnya itu seperti apa ya. Kalau kita ketika Anda beli nanti suratnya pasti serah terimanya itu sertifikat hak milik, jadi Anda nggak perlu ribet-ribet lagi. Tapi harga yang kita tampilkan itu di luar biaya balik nama ya. Yang kedua, transaksi jual belinya nanti akan ada surat penjualan jual beli yang akan dilegalisir oleh notaris ya. Dan juga untuk izin-izin kita sudah izin RT setempat sehingga lebih aman dan sudah diketahui oleh warga. Jadi dari segi adatnya atau dari segi masyarakatnya sudah aman ya kan, tidak ada bermasalah. Dari segi kelegalitasan surat juga aman, tidak ada bertimpa dan sengketa ya. Lagi pula nanti ketika Anda transaksi ada jaminan jika tanahnya tersebut sengketa, uang akan dikembalikan 100%. Oke, hal-hal yang bisa dimanfaatkan di lokasi tanah kafling ini sendiri, kami akan membuat sebuah konsep jogging track di mana Anda bisa ketika di pagi hari ataupun di sore hari Anda bisa beraktivitas olahraga di lokasi tanah kafling karena jalan itu akan kami cor semen ya kan. Dan untuk bahasanya agar lahan tersebut terawat ya kan, kita akan tanami padi ya, di lokasi tanah kafling sehingga Anda bisa berjogging atau olahraga di pagi hari ditemani oleh atau di kiri kanannya itu sawah ya. Jadi potensinya juga sangat bagus sekali. Yang kedua adalah karena kita sawah dan lokasi juga bagus, tidak terlalu panas karena banyak pohon kelapa. Nah, kita bisa juga untuk bangun seperti pondok-pondok untuk bersantai di akhir pekan ya, bersama keluarga. Karena lokasi tanah kafling kan sudah bisa masuk mobil dan jalan juga bagus. Jadi kalau misalnya kita buat pondok atau berkebun itu sangat-sangat bagus ya, karena bisa juga dipakai untuk bersantai di akhir pekan. Listrik kan juga sudah ada, jadi Anda kalau mau buat rumah agak permanen dengan semi kayu tadi itu juga cukup bagus ya. Nah, misalnya seperti ini Anda bisa buat rumah ya kan, atau buat kolam ikan ya kan di sekelilingnya. Jadi banyak hal yang bisa kita manfaatkan di daerah lokasi tanah kafling tersebut. Karena apa? Karena akses lokasi tanah kafling sudah sangat bagus sekali. Jalannya sudah aspal dan juga mudah untuk diakses dari manapun. Baik, sudah selesai penjelasan tentang kafling KPR 8. Jika Anda kurang lengkap atau kurang jelas tentang informasi yang disampaikan, Anda bisa langsung tanyakan ke CS kami. Atau jika Anda sudah jelas, Anda bisa langsung ngajar survei lokasi tanah kafling dengan membuat janji ketemu melalui CS dan akan ditemani oleh tim marketing kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.